Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang yang memiliki ketenangan aneh yang tidak bisa kamu jelaskan? Seseorang yang menghadapi krisis dengan cara yang membuatmu berpikir, bagaimana dia bisa begitu tenang? Seseorang yang sepertinya memiliki akses ke sumber kekuatan internal yang tidak dimiliki kebanyakan orang? Hari ini aku akan mengungkap rahasia yang mereka miliki. Sebuah transformasi yang terjadi begitu halus, sehingga bahkan praktisinya sendiri hampir tidak menyadarinya. Namun begitu, mendalam sehingga mengubah cara mereka memproses realitas di level yang paling fundamental. Ini bukan tentang menjadi emotionally numb atau detached dari kehidupan, tapi tentang mengembangkan jenis kekuatan mental yang invisible bagi mata telanjang, namun undeniable dalam dampaknya. Dan yang paling menakjubkan, perubahan ini dimulai dalam 72 jam pertama latihan mental Stoik, meskipun manifestasinya baru terlihat setelah berminggu-minggu. Hampir semua orang yang mulai belajar Stoikisme mengharapkan dramatic changes yang immediate dan obvious. Mereka ingin feel more confident, less anxious, more motivated, atau more disciplined dalam waktu singkat. Mereka mencari transformasi yang flashy dan measurable yang bisa dipamerkan atau dibanggakan. Tapi expecting perubahan yang superficial ini justru missing the entire point dari apa yang sebenarnya terjadi ketika kamu systematically melatih mind dengan wisdom kuno ini. Real transformation yang terjadi melalui Stoic practice adalah jauh lebih subtle, infinitely more profound, dan completely different dari apa yang mayoritas people bayangkan. Ini bukan tentang becoming different person overnight, tapi tentang slowly uncovering person yang sebenarnya telah ada di bawah lapisan conditioning, reactivity, dan unconscious patterns yang telah mengaburkan true nature kamu selama bertahun-tahun. Perubahan ini so gradual dan natural bahwa kamu might not even notice it happening, tapi people around kamu akan start commenting tentang something different, tentang kamu yang mereka tidak bisa quite pinpoint. Mari kita jujur tentang kondisi mental yang menjadi starting point untuk mayoritas orang sebelum mereka discover practical stoicism. Karena recognizing current state adalah essential untuk appreciating subtlety dari transformation yang akan occur. Mind kamu saat ini kemungkinan besar dalam constant state dari low-level turbulence. Pikiran yang bounce erratically antara past regrets dan future worries. Emotional reactions yang feel automatic dan sometimes disproportionate untuk triggering. Events, decision-making process yang clouded oleh competing impulses dan conflicting desires, internal dialogue yang often critical dan undermining, attention yang scattered across multiple distractions simultaneously, energy yang drained oleh mental activities yang unproductive dan repetitive. Kamu probably experience your own consciousness sebagai somewhat chaotic landscape, di mana thoughts dan emotions arise unpredictably dan influence behavior dalam ways yang sometimes contradict your stated values atau long-term interests. There's underlying sense dari being slightly out of sync dengan yourself. Wanting untuk be calm, tapi feeling agitated. Aspiring untuk be wise, tapi acting impulsively. Desiring untuk be consistent, tapi experiencing frequent internal contradictions. Social interactions sometimes feel effortful karena kamu managing multiple layers dari self-consciousness, people-pleasing, atau defensive reactions yang obscure authentic self-expression. Sleep might be disrupted oleh racing thoughts dan, even during peaceful moments, there's subtle background tension dari unprocessed experiences atau unresolved internal conflicts. Most exhausting of all, kamu spend enormous mental energy trying untuk control atau manage emotional states yang seem untuk have life of their own, creating exhausting cycle dari resistance dan reactivity yang leaves little energy untuk creative atau productive pursuits. Inilah yang akan completely transform your understanding tentang what real mental strength looks like dan mengapa invisible changes dari Stoic training are actually far more powerful than dramatic external transformations. Modern neuroscience has revealed bahwa consistent philosophical practice creates structural changes dalam brain yang occur at cellular level, literally rewiring neural networks untuk support different ways dari processing information
dan responding untuk challenges. Tapi unlike pharmaceutical interventions atau intense therapy yang create noticeable shifts dalam short periods, Stoik mental training works seperti strength training untuk athletes. Gradual, progressive building dari capacities yang become evident hanya over time dan under pressure. Marcus Aurelius developed his legendary equanimity tidak through sudden enlightenment experience, tapi through years dari daily mental exercises yang slowly transformed his default responses untuk stress, conflict, dan uncertainty. Seneca's wisdom didn't emerge dari dramatic life event, tapi dari consistent practice dari self-examination dan philosophical reflection yang gradually refined his understanding dari human nature dan optimal living. These changes occurred so gradually bahwa even they might not have noticed daily improvements, tapi compound effect over months dan years created level dari inner mastery yang seems almost superhuman by contemporary standards. Perubahan tak terlihat pertama yang akan mulai terjadi dalam minggu pertama adalah cognitive space expansion, ekspansi ruang kognitif. Ini adalah perhaps most subtle yet most foundational transformation yang occurs melalui Stoic practice. Normally, ketika challenging situation atau strong emotion arises, there's almost immediate collapse dari space antara trigger dan response. Kamu react almost instantaneously based pada conditioned patterns atau impulses. Tapi dengan daily practice, dari Stoic reflection dan mindfulness, tiny gap begins untuk emerge antara stimulus dan reaction. Initially, this space might hanya fraction of second, barely noticeable pause before responding untuk criticism, slight hesitation before indulging dalam destructive habit, atau brief moment dari clarity before making impulsive decision. Tapi, this microscopic expansion dari conscious awareness adalah where all transformation begins. Within this space lies power untuk choose response based pada wisdom rather than conditioning, nilai-nilai rather than impulses, long-term thinking rather than immediate gratification. Most people never develop this space at all. They live dalam constant reactivity, di mana external events directly trigger internal responses tanpa any conscious intervention. Stoic practitioners gradually expand this space until it becomes significant, enough untuk allow for deliberate choice dalam how untuk respond untuk life's challenges. This change is so subtle bahwa kamu might not notice it developing in yourself. Tapi it fundamentally alters relationship dengan your own emotions dan reactions. Perubahan kedua yang profound yet invisible adalah emotional texture refinement, penyempurnaan tekstur emosional. Most people experience emotions sebagai crude, overwhelming forces yang either feel good atau bad, pleasant atau unpleasant, dengan little nuance atau sophistication dalam understanding. Stoic practice gradually develops what could be called emotional literacy, ability untuk distinguish between subtle variations dalam feeling states dan understand their underlying messages dan appropriate responses. Instead dari experiencing generic anxiety, kamu begin untuk recognize difference antara concern, which calls untuk practical action, worry, which signals need untuk acceptance dari uncontrollables, excitement, which might need moderation, atau anticipation, which could be channeled constructively. Instead dari blanket anger, kamu learn untuk distinguish antara righteous indignation, which might motivate justice-oriented action, frustration, which signals need untuk patience atau different approach, irritation, which often calls untuk self-examination, atau hurt, which might need compassion untuk self atau others. This refinement doesn't make emotions less intense atau meaningful, tapi it makes them more informative dan less overwhelming. Kamu develop relationship dengan feelings yang more sophisticated, neither suppressing them nor being controlled oleh them, tapi using them sebagai information untuk guide wise action. People often comment bahwa long-term Stoic practitioners seem untuk have emotional depth dan maturity yang difficult untuk describe tapi unmistakable dalam presence. Perubahan ketiga yang revolutionary namun almost imperceptible adalah reality. Perception calibration, kalibrasi persepsi realitas. This might be most profound transformation yang occurs melalui Stoic training. Yet it's so gradual
bahwa practitioners themselves rarely notice it happening. Human perception is not neutral recording dari objective facts, tapi active construction dari meaning-based pada beliefs, expectations, fears, dan desires. Most people perceive reality through layers dari interpretation yang often distort actual circumstances, seeing threats yang don't exist, opportunities yang aren't there, meanings yang aren't intended, atau significance yang isn't warranted. Consistent Stoic practice gradually strips away these perceptual distortions dan allows untuk clearer, more accurate assessment dari situations as they actually are, rather than as fear atau desire makes them appear. Kamu begin untuk see people's actions as expressions dari their own struggles dan limitations rather than personal attacks atau reflections dari your worth. Kamu start untuk recognize difference antara facts dan stories yang mind creates tentang facts. External events begin untuk appear more neutral, neither inherently good nor bad, tapi simply raw material untuk practicing virtue dan wisdom. This shift dalam perception is incredibly liberating karena it reduces unnecessary suffering yang comes dari fighting reality yang doesn't actually exist. Tapi it's so subtle bahwa kamu might just notice bahwa life feels less dramatic, relationships feel less complicated, dan problems seem more manageable tanpa understanding why. Perubahan keempat, yang profound adalah decision-making architecture upgrade, peningkatan arsitektur pengambilan keputusan. Most people make decisions through complex mixture dari emotion, social pressure, immediate desires, past conditioning, dan fragmented reasoning yang often leads untuk choices yang contradict their stated values atau long-term interests. Stoic training gradually installs what could be thought of sebagai decision-making operating system yang systematically filters choices through lens dari virtue, wisdom, dan long-term consequences. This doesn't mean becoming robotic atau unemotional dalam choices, tapi developing internal framework yang naturally guides toward decisions yang align dengan your highest aspirations dan values. Questions like, what would virtuous person do? Atau, how will this choice affect my character? Begin untuk arise automatically dalam decision points. Considerations tentang what's actually within your control versus what's outside your influence become natural part dari evaluation process. Impact pada others dan contribution untuk greater good start untuk factor into personal choices tanpa feeling forced atau artificial. This upgrade dalam decision-making process creates increasing consistency antara values dan actions, leading untuk greater integrity dan self-respect over time. People often notice bahwa long-term practitioners seem untuk make choices yang are simultaneously principled dan practical, idealistic yet grounded dalam reality. Perubahan kelima yang paling remarkable adalah presence quality transformation. Transformasi kualitas kehadiran. This is perhaps most mysterious yet most noticeable untuk others dari all invisible changes yang occur through Stoic practice. Human beings are constantly broadcasting subtle, energetic information tentang their internal states through body language, tone of voice, facial expressions, dan less tangible qualities yang others pick up unconsciously. Most people emit signals dari anxiety, neediness, defensiveness, insecurity, atau various forms dari internal conflict bahkan ketika they're trying untuk appear confident atau composed. Consistent Stoic practice gradually transforms this energetic signature dalam ways yang difficult untuk describe tapi unmistakable untuk experience. There's growing sense dari groundedness, being fully present dalam current moment rather than mentally elsewhere. Interactions become less effortful karena there's less internal management dari image atau emotions happening simultaneously dengan external engagement. Conversations feel more authentic karena there's less filtering through ego concerns atau social strategies. Even silence becomes comfortable karena it's not filled dengan internal chatter atau anxiety tentang impressions. People often comment bahwa they feel more relaxed, seen, atau understood dalam presence dari serious Stoic practitioners tanpa being able untuk articulate exactly why. This transformation dalam presence quality occurs so gradually bahwa practitioners themselves rarely notice it, tapi it significantly impacts quality dari relationships dan social interactions.
Sekarang aku ingin kamu engage dalam deep contemplation tentang what these invisible transformations could mean untuk quality dari your daily experience. Close your eyes dan imagine moving through tomorrow dengan subtle tapi profound shift dalam how your consciousness operates. Picture facing normal stresses dan challenges dengan tiny space dari clarity antara what happens dan how you respond. Space yang allows untuk wisdom rather than reactivity, untuk guide your choices. Feel what it would be like untuk experience emotions sebagai rich, informative experiences rather than overwhelming forces yang control your behavior. Sense how different decision-making feels ketika it's guided oleh consistent internal compass rather than conflicting impulses atau external pressures. Notice how relationships might shift ketika your presence becomes more grounded, authentic, dan peaceful. Imagine quality dari inner life yang less chaotic dan more harmonious, where thoughts dan feelings arise dan pass tanpa creating constant internal drama. Consider how much energy might be available untuk creativity, service, dan growth ketika it's not being consumed oleh internal conflict dan emotional management. Experience satisfaction dari living dengan increasing integrity, alignment antara deepest values dan daily actions. Observe confidence yang comes not dari external achievements, tapi dari trust dalam your ability untuk handle whatever arises dengan wisdom dan grace. This is not fantasy. Ini adalah documented experience dari thousands of practitioners who've committed untuk daily Stoik training dengan patience untuk allow invisible transformations untuk unfold naturally over time. Invisible transformation requires faith dalam proses yang you cannot directly observe atau measure. Unlike external achievements yang provide immediate feedback, mental dan character development often occurs below threshold dari conscious awareness dan becomes evident hanya dalam retrospect atau under pressure. Jika kamu ready untuk commit untuk daily mental training tanpa need untuk constant visible evidence dari progress, untuk trust dalam wisdom yang has guided human development untuk over 2 millennia, dan untuk allow subtle changes untuk compound, over time into profound transformation, demonstrate commitment dengan writing dalam comments. Aku berkomitmen untuk melatih pikiranku setiap hari dengan kesabaran seorang gardener dan faith seorang filosofer. Aku memilih pertumbuhan yang tak terlihat atas perubahan yang superficial, kedalaman atas drama, dan transformasi karakter atas perbaikan citra. Ini adalah recognition bahwa most important changes dalam human life are invisible untuk casual observation tapi absolutely real dalam their impact. Remember question yang aku posed at beginning tentang people dengan ketenangan misterius yang tidak bisa dijelaskan. Sekarang kamu understand bahwa quality ini hasil dari invisible transformations yang occur through patient, consistent mental training. Perubahan ini tidak dramatic atau immediately obvious, tapi they create foundation untuk type dari inner strength dan wisdom yang remain stable, regardless of external circumstances. 6 bulan dari now, people might start commenting tentang something different tentang kamu tanpa being able untuk specify exactly what has changed. 1 tahun dari now, kamu look back dan barely recognize person yang started this journey. Dan ketika kamu experience peace dan effectiveness dari living dengan transformed consciousness, share discovery dengan others karena world desperately needs people who've learned untuk life dari depth rather than surface, dari wisdom rather than reactivity. Video berikutnya akan explore specific daily practices yang accelerate these invisible transformations melalui systematic